tatkala ada orang mengajak ke jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah yang Maha mencintai, kita tidak mau. Lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa kesombongan. Lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa iblis. Lihat ke dalam hatimu, lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa kibir, jiwa-jiwa kesombongan. Karena jiwa-jiwa kesombongan ini menolak kebenaran yang datang dan menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan, merendahkan orang lain. Bagaimanapun caranya, pasti ada di dalam hati orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, menolak kebenaran yang ada. Di dalam hatinya menolak. Kalau ditampakkan di wajahnya seolah-olah dia menerima nasihat kebenaran yang datang padanya, namun di dalam hatinya menolak. Karena di dalam hatinya ada jiwa-jiwa kesombongan, di dalam hatinya ada jiwa-jiwa iblis, di dalam hatinya ada jiwa-jiwa kibir. Waghamtun nas, dan ciri-cirinya orang yang sombong ini merendahkan, menghinakan orang lain. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Teruslah introspeksi diri setiap hari. Sebelum kita tidur, jangan lupa ambil wudhu terlebih dahulu, sikat gigi terlebih dahulu, kemudian laksanakan sholat witir, kemudian kita beristighfar kepada Allah, baca kitabnya, Iqra kitab, baca kitabnya sendiri, tidak usah membaca kitabnya orang lain. Introspeksi diri dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Lihat lebih banyak mana kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Lihat lebih banyak mana akal bulus kita dengan akal kebaikan. Lihat, kalau memang dominan kebaikan dalam kehidupan kita, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk tetap diistiqomahkan dalam kebaikan. Minta kepada Allah agar tetap ditingkatkan keistiqomahannya. Namun apabila yang lebih dominan adalah kejahatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita pikirkan, minta, berdoa kepada Allah untuk diberi kekuatan menghindari hal-hal itu. Minta kekuatan kepada Allah agar bisa bertaubat, kembali kepada jalan yang benar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususun orang tua kita,
bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wassalamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukalati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq.
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu, dan janganlah membunuh kalian, auladakum, kepada anak-anak kalian, khasyata imlaq, karena takut akan kesempitan, karena takut akan kemiskinan, karena takut karena tidak ada yang mau dimakan. Ingat, nahnu, sesungguhnya Allah, narzuquhum, memberi rezeki kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Inna, sesungguhnya, qatlahum, membunuh mereka itu, karena ada pembunuhan itu, hid'an kabiro, dosa yang sangat besar. Jadi ini menghilangkan nyawa. Pembunuhan itu menghilangkan nyawa. Di zaman dahulu, pada zaman jahiliyah, banyak anak-anak dibunuh karena takut akan kemiskinan. Banyak anak-anak dibunuh, khususnya anak perempuan dibunuh karena mengurangi derajat kemuliaan. Banyak pembunuhan di zaman jahiliyah banyak terjadi karena satu faktor ekonomi, dan yang kedua karena faktor derajat kemuliaan. Termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi sebelum masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Tatkala mendengar bahwasanya anaknya adalah seorang perempuan, langsung pulang Umar dengan wajah merah. Diambillah anak perempuannya yang baru lahir, kemudian dibawa ke depan Ka'bah, kemudian menggali tanah, terus anaknya dikubur hidup-hidup oleh Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah salah satu sahabat yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Makanya tidak boleh membunuh satu jiwa, tidak boleh dengan alasan apapun, apalagi alasannya khasyata imlak, karena takut tidak ada yang mau dimakan, karena takut miskin, karena takut turun derajat. Ingat, nahnu narzuquhum wa iyyakum, Allah yang menjamin rezekinya semua, di antara kalian dan juga mereka. Mereka itu dijamin rezekinya oleh Allah, termasuk kita juga dijamin oleh Allah. Apalagi manusia
hewan melata saja yang berada di tengah-tengah batu itu pun tidak luput dari diberi rezeki oleh Allah. Semuanya sudah ada jatahnya rezekinya. Jadi jangan takut untuk jatuh miskin, tidak ada alasan. Jadi jangan sampai kita punya niatan untuk membunuh anak-anak kita. Baru dapat kandungan, kehamilan 1 bulan, 2 bulan, karena ingin bodinya biar tetap langsing, anaknya digugurkan, anaknya diaborsi. Gak boleh. Dikhawatirkan tambah menambah beban dalam kehidupan keluarga, karena yang mau dimakan sulit, apalagi ketambahan anak dibunuh. Banyak terjadi di zaman now pembunuhan bukan karena faktor takut menjadi miskin, bukan karena gak ada yang mau dimakan, tapi banyak pembunuhan dilakukan kepada anak-anak karena faktor menurunkan derajat kemuliaan. Apa itu? Mempunyai anak di luar pernikahan. Banyak dibunuh. Padahal mereka itu berhak untuk hidup, dibunuh. Banyak terjadi di kalangan mahasiswa, melahirkan kemudian anaknya dibuang, melahirkan kemudian anaknya dicekik sampai mati. Banyak terjadi kriminal karena anaknya itu dihasilkan di luar pernikahan. Jadi tidak ada alasan bagi kita yang sudah menikah kemudian membunuh anaknya, walaupun masih di dalam kandungan, dengan cara apapun, dengan aborsi, dengan minum jamu, tidak boleh. Apalagi ada kekhawatiran, ketakutan menambah beban keluarga sehingga tidak ada yang bisa dimakan. Sulit untuk mencari rezeki untuk dimakan. Jadi tidak ada alasan membunuh anak-anak karena takut akan menjadi miskin. Tidak ada alasan sekarang. Semuanya telah dipermudah oleh Allah. Ingat, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah yang menanggung rezeki mereka, dan yang menanggung rezeki kita itu Allah. Tidak ada yang bisa menanggung rezekinya kecuali Allah. Kalau itu terjadi, pembunuhan itu terjadi dengan alasan apapun, ingat, inna qatlahu kana hit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka itu kana adalah perbuatan hit'an kabira, dosa yang sangat besar. Jadi membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh seluruh jiwa manusia. Makanya jangan sampai kita mempunyai anak di luar pernikahan, karena sekarang sangat mudah memperoleh obat-obatan untuk menggugurkan kandungan, untuk menggugurkan janin, karena disebabkan hasil dari
di luar pernikahan. Diperingatkan, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati kalian kepada perbuatan zina. Innahu, sesungguhnya perbuatan zina itu, karena ada perbuatan zina itu, fahisatan, adalah perbuatan yang keji, adalah perbuatan yang menjijikkan. Wasa'a sabila, dan perbuatan zina itu sa'a sabila, seburuk-buruknya jalan. Jadi jangan sampai melakukan perzinahan, apalagi melakukan perzinahan, mendekati saja tidak boleh, dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama Islam. Mendekati perzinahan nggak boleh. Banyak sekarang melakukan pacaran, janjian ketemuan, kemudian yang dipakai yang terbaik, bajunya yang terbaik yang dipakai, yang bagus-bagus, kemudian pakai parfum 1 liter, disemprot semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus pakai tinju, pakai make up, wah, dandan. Yang cowok juga seperti itu, rambutnya pakai minyak rambut, nggak ada minyak rambut, minyak kletik, minyak goreng dipakai, semprot juga, bajunya yang necis, yang rapi, celananya disetrika 3 hari 3 malam, disemprot juga dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya banyak setelah menikah nantinya malah ingat kepada yang di zaman waktu dia pacaran, kemudian dibanding-bandingkan. Dulu pacarku ayu, cantik, wangi, terus dibandingkan dengan istrinya. Awakmu pakaiannya selewar-selewar, bajunya baju tidur yang dipakai, baju masak yang dipakai, terus baunya bau ikan goreng. Itu yang akan diingat. Akhirnya pernikahannya itu terganggu, pernikahannya itu tidak berlangsung lama, tidak langgeng sampai mati. Di pertengahan jalan sudah gonjang-ganjing, kadang terjadi perceraian. Jangan banding-bandingkan antara istrimu yang halal sekarang dengan pacarmu yang dulu. Pacarmu yang dulu itu bentuk taqrabuz zina, bentuk cara mendekati zina. Beda. Dulu tidak pernah tidur satu ranjang, ngoroknya kita tidak tahu, ngilernya tidak tahu, rupanya waktu tidur tidak tahu. Namun istri kita, istri yang halal, tiap hari 24 jam bersama kita. Kalau waktu pacaran bertemu dandan, pakai minyak wangi-wangian yang rapi, gosok gigi. Sekarang lali, mau tidur lupa nggak sikat gigi, apalagi ngorok. Kalau ngorok wes ngowos, nafasnya ngowos, bau sembarang, bau rokok, bau ikan asin, terus ngumpul. Makanya jangan lupa
Sebelum tidur ambil wudhu dulu. Sebelum tidur sholat witir dulu. Sebelum tidur sikat gigi dulu. Diajarkan kita oleh Islam, diajarkan kita oleh agama. Kemudian pakai wangi-wangian baru tidur. Tidur sudah nggak tahu tempatnya di mana saja tidur. Nggak tahu oloknya udah. Olok utara, olok selatan. Tidur. Lupa nggak ambil wudhu, lupa nggak cuci muka, lupa nggak sikat gigi. Terus dibanding-bandingkan istrinya, terus dibanding-bandingkan suaminya dengan pada waktu pacaran dulu. Pacarnya cantik lah, harum lah, necis lah. Padahal itu takrobus zina. Padahal itu adalah langkah setan untuk menjerumuskan manusia pada perbuatan zina. Gak boleh pacaran itu, gak boleh haram. Yang baik-baik saja. Yang ditampilkan oleh setan itu yang baik-baik saja. Tatkala pacaran itu awalnya jalan bareng, kemudian keluar bareng, kemudian gandengan tangan, kemudian duduk bareng, dekat-dekatan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Akhirnya terjerumuslah pada perbuatan perzinahan. Dosa itu, dosa semua itu. Wasa'a sabila, dan juga termasuk seburuk-buruknya jalan. Perzinahan itu fahisah, perbuatan yang menjijikkan, perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji karena telah mendolimi dirinya sendiri dan juga orang lain. Itulah perzinahan. Jangan sampai kita mendekati, tak boleh. Sekarang saja banyak alat-alat seperti handphone, gadget, semua mempermudah dalam proses perzinahan. Televisi, internet, YouTube, Google Chrome, banyak sekarang mengarah kepada perzinahan. Perzinahan itu kana fahisah, adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi jangan sampai kita melakukan perzinahan. Permudah anak-anak kita. Apabila ada anak perempuan kita sudah memasuki umur yang balik, udah mulai dewasa, cepat-cepatlah dinikahkan. Disegerakan untuk dinikahkan. Dipermudah dalam pintu kehalalan, tutup pintu keharaman. Jangan sebaliknya, anaknya disuruh pacaran. Itu lu malam minggu, kok enggak itu, le, enggak punya pacar ya, kok enggak keluar lu, enggak punya pacar ya. Malah anaknya jadi minder kalau enggak punya pacar. Kok senang orang tua itu melihat anaknya, putranya, putrinya mendekati perzinahan. Malah diberi waktu, diberi ruang, ajak pacarnya ke sini, bukan suruh untuk melamar. Diberi waktu, diberi ruang, di ruang tamu untuk berdua-duaan.
Curi-curi akhirnya, nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, cium-ciuman. Nggak taunya ada CCTV-nya. Salahnya siapa? Salahnya orang tuanya. Memberi kesempatan pada setan. Setelah ketahuan anaknya cium-ciuman di ruang tamu, baru dimarahi. Ya salahnya awakmu, salahnya orang tuanya. Memberi kebebasan, memberi peluang kepada setan untuk menggoda dua insan untuk mendekati perzinahan. Banyak sekarang itu dipermudah dengan adanya hotel-hotel yang murah-murah, UU 150.000, banyak orang melakukan perzinahan. Banyak juga bukti-bukti nyata, tanda-tanda kekuasaannya Allah, pelajaran buat kita semua. Tatkala berzina, mati dalam keadaan berzina, jasadnya nggak bisa dilepas. Itulah perbuatan yang fahisah, yang menjijikkan, yang keji. Tatkala melakukan perzinahan, langsung kena serangan jantung, mati. Dua-duanya mati. Itu sebetulnya peringatan buat kita. Jangan sampai kita itu melakukan perzinahan. Mendekati perzinahan saja kita dilarang oleh Allah, apalagi sampai melakukan perzinahan. Banyak sekarang anak-anak muda mempunyai anak di luar pernikahan, aib dalam keluarga. Kemudian karena anaknya sudah hamil duluan dinikahkan. Kok dinikahkan dengan yang mendolimi anaknya? Yang jadi korban adalah perempuan. Dinikahkan anaknya karena sudah hamil 5 bulan. Anaknya dinikahkan. Setelah 4 bulan kemudian lahir. Normalnya mempunyai anak itu ya sekitar 10 bulan. Ini baru 4 bulan sudah punya anak. Jangan ditutupi perzinahan dengan pernikahan, nggak boleh. Karena ini berkaitan dengan nasab. Berkaitan dengan nasab keturunan. Kalau sampai anaknya itu perempuan yang dilahirkan dari hasil perzinahan, maka ayahnya itu tidak berhak menjadi wali tatkala anak perempuannya itu menikah. Kalau ini sampai ditutup-tutupi, seolah-olah bapaknya itu adalah bapaknya yang sah, bapaknya itu merasa berhak menjadi wali terhadap anak yang dihasilkan dari perzinahan itu, maka hukumnya tidak sah pernikahannya. Kalau itu tetap berlangsung, anaknya secara akal sudah sah dalam pernikahan. Namun dalam aturan agama, anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan dan itu perempuan, itu pun laki-laki, itu bernasab kepada ibunya. Jadi kalau perempuan, kalau mau dinikahkan oleh ayah biologisnya, itu tidak sah. Kalau itu tetap ditutupi, akhirnya anaknya yang menikah itu dihukumi zina selama-lamanya, dan orang tuanya juga kena
dosa dari perbuatan zina anaknya. Makanya jangan sampai kita itu melakukan perzinahan, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang menjijikkan. Pintu kehalalan dibuka lebar oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Jangan sampai itu terjadi. Banyak ini di negara-negara yang bebas, akhirnya anaknya dinikah sama orang, anak perempuannya dinikah sama orang, bapaknya jadi walinya, salah semua. Ada juga ayah menikahi anaknya, waduh tambah salbut. Wasa'asabila, dan perzinahan itu adalah seburuk-buruknya jalan. Jadi sebelum itu terjadi, permudah anaknya. Pernikahan itu sangat agung, sangat mulia. Jangan banding-bandingkan dengan zina, jauh antara langit dan bumi. Kemudian hasil dari perzinahannya itu didobel-dobel lagi dosanya dengan cara membuang anaknya, membunuh anaknya. Ingat, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan jangan sampai membunuh kalian kepada jiwa seseorang. Jangan sampai kalian membunuh manusia allati, yang mana haramallah, Allah mengharamkan, illa bil haqq, kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Jadi tidak ada pembenaran dalam pembunuhan, apapun alasannya, membuat aib keluarga, menghancurkan nama baik keluarga, terus dibunuh, tak boleh. Kecuali kisos, dari pengadilan ditetapkan bahwa yang membunuh harus dikisos, dibunuh juga. Atau dalam peperangan boleh juga, boleh diperbolehkan untuk membunuh. Karena perang itu kalau tidak membunuh, dibunuh, boleh. Namun jangan sampai kelewatan. Wa man qutila, dan barang siapa dibunuh atau terbunuh madluman dengan cara didolimi, faqad ja'alna, maka sungguh menjadikan siapa Allah, liwaliyihi, kepada wali dari yang dibunuh, sultanan, kekuatan. Boleh mengajukan gugatan di pengadilan untuk kisos, yang dibunuh boleh dibunuh. Fala yusrif, namun maka jangan sampai kelewatan batas fil qatl, dalam hal membunuh, dimutilasi, dipotong kupingnya, dipotong hidungnya, hidup-hidup sampai mati. Karena membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ka'annama qutilan nasi jami'ah, seperti membunuh seluruh manusia. Jadi dosanya membunuh satu orang itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Innahu, sesungguhnya yang dibunuh itu kana ada mansuro, ditolong oleh Allah. Butuh pertolongan kita. Jangan sampai pembunuhan itu melampaui batas. Jangan sampai pembunuhan itu terjadi. Terutama juga zaman sekarang, yang tidak kalah dasarnya adalah pembunuhan karakter, pembunuhan nama baik. Itu dilakukan oleh orang, padahal dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah, dilarang.
membunuh karakter tidak boleh. Karakter anaknya dibunuh, tidak boleh. Anaknya semangat ingin menuntut ilmu, dibunuh, tidak boleh. Digembosi, tidak boleh. Anaknya punya cita-cita tinggi, digembosi, tidak boleh. Malah disupport anaknya itu, didukung anaknya itu. Jangan digembosi, jangan dibunuh karakternya. Ada orang baik menebarkan cinta kasih sayang, mengajak untuk lebih mendekatkan kepada Allah yang Maha mencintai, dibunuh karakternya, dipelintir nama baiknya sehingga jelek. Jangan keterlaluan. Fala yusrif fil qatl. Jangan keterlaluan, jangan berlebih-lebihan. Kita sesama muslim khususnya bagaikan satu badan. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Kita sesama muslim bagaikan satu bangunan, yang satu menguatkan bangunan yang lain. Apalagi dalam berdakwah, mengajak ke jalan kebenaran. Kalau itu tidak mau kita lakukan, tatkala ada orang mengajak ke jalan yang lurus, jalan menuju kepada Allah yang Maha mencintai, kita tidak mau. Lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa kesombongan. Lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa iblis. Lihat ke dalam hatimu, lihat ke dalam hatimu, dikhawatirkan di dalam hatimu ada jiwa-jiwa kibir, jiwa-jiwa kesombongan. Karena jiwa-jiwa kesombongan ini menolak kebenaran yang datang dan menghinakan orang lain. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan, merendahkan orang lain. Bagaimanapun caranya, pasti ada di dalam hati orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, menolak kebenaran yang ada. Di dalam hatinya menolak. Kalau ditampakkan di wajahnya seolah-olah dia menerima nasihat kebenaran yang datang padanya, namun di dalam hatinya menolak. Karena di dalam hatinya ada jiwa-jiwa kesombongan, di dalam hatinya ada jiwa-jiwa iblis, di dalam hatinya ada jiwa-jiwa kibir. Waghamtun nas, dan ciri-cirinya orang yang sombong ini merendahkan, menghinakan orang lain. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Teruslah introspeksi diri setiap hari. Sebelum kita tidur, jangan lupa ambil wudhu terlebih dahulu, sikat gigi terlebih dahulu, kemudian laksanakan sholat witir, kemudian kita beristighfar kepada Allah, baca kitabnya, Iqra kitabak, baca kitabnya sendiri, tidak usah membaca kitabnya orang lain. Introspeksi diri dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Lihat lebih banyak mana kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Lihat lebih banyak mana akal bulus kita dengan akal kebaikan. Lihat, kalau memang dominan kebaikan dalam kehidupan kita, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk tetap diistiqomahkan dalam kebaikan. Minta kepada Allah agar tetap ditingkatkan keistiqomahannya. Namun apabila yang lebih dominan adalah kejahatan yang kita lakukan, kejahatan yang kita pikirkan, minta, berdoa kepada Allah
untuk diberi kekuatan menghindari hal-hal itu. Minta kekuatan kepada Allah agar bisa bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Kemudian kita beristighfar kepada Allah dengan kesungguhan hati kita. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Sebesar apapun dosa yang kita perbuat, sebesar gunung, seluas bumi, sebanyak antara bumi dan langit, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Bertaubatlah sebelum ajal datang kepada kita. Sadarlah sebelum ajal datang kepada kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah sebelum ajal datang menjemput kita, Allah pasti akan menerima taubat kita. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Dalilnya mana? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba selama hamba itu bertaubat sungguh-sungguh dan sebelum nafas terakhirnya sampai di kerongkongan. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, orang yang soleh soleha, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.